Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Simarmata dari AKBP Sidoarjo. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini, hari Jumat tanggal 11 November 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bapak yang sangat kaya raya. Dia punya harta yang banyak, punya uang yang banyak. Anak-anaknya semua sudah sukses dan semua sudah menikah dan semua sudah memberikan cucu kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hidupnya sangat bahagia. Namun ada seorang bapak yang sangat penasaran melihat si bapak yang kaya tadi. Dia perhatikan, dia amati, kok hidup bapak ini enak banget ya. Kok hidup bapak ini bahagia sekali. Uangnya banyak, hartanya banyak, anak-anaknya semua sudah sukses. Kira-kira masih ada nggak ya yang kurang dalam diri si bapak yang kaya itu, pikirnya. Lalu karena didorong rasa penasaran, dia akhirnya menjumpai si bapak tersebut. Lalu dia bertanya, "Pak, saya mau bertanya boleh nggak?" katanya. "Oh, mau tanya apa? Silakan." "Begini Pak, kalau saya perhatikan kehidupan Bapak itu sangat bahagia sekali, sempurna sekali. Bapak punya harta yang banyak, punya uang yang banyak, anak-anak sudah pada sukses semuanya. Saya penasaran Pak, saya mau tanya, kira-kira masih ada nggak yang kurang dalam diri Bapak?" Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah satu pertanyaan yang sangat sederhana, bukan? Masih ada nggak yang kurang dalam diri Bapak, katanya. Tahu nggak apa jawaban si bapak kaya tadi? Dia jawab, "Masih ada." Katanya. Loh, yang nanya kaget. Bapak ini yang kaya raya saja masih butuh, masih ada yang kurang dalam hidupnya. Lalu dia bertanya, "Apa Pak yang masih kurang dalam diri Bapak?" katanya. "Bukankah Bapak itu kaya raya?" katanya. "Iya, masih ada satu yang kurang, yang kubutuhkan," katanya. "Saya butuh sebuah paku." Wah, si bapak yang tanya tadi langsung kaget, karena dia tidak mengharapkan jawaban yang seperti itu. Sebuah paku Pak, jangankan satu buah paku, 1 ton paku pun mungkin bapak mampu untuk membelinya. Mengapa bapak butuh sebuah paku? Lalu si bapak yang kaya raya tadi berkata, "Iya, saya butuh 1 paku. Saya ingin memakukan kebahagiaan ini supaya kebahagiaan ini tidak diambil dari aku. Saya mau memakukan kekayaanku, keuanganku supaya tidak diambil dari diriku." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa arti cerita tadi? Yang mau saya katakan adalah tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada. Harta kekayaan, uang yang segunung pun itu tidak akan kekal. Bahkan diri kita ini pun tidak kekal. Iya, semuanya akan berakhir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah sandarkan hidupmu kepada apa yang tidak kekal. Ya, namanya juga tidak kekal. Ngapain juga kita bersandar kepada yang tidak kekal. Tapi bagaimana kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari?
Kalau kita mau jujur, seringkali kita menyandarkan hidup kita kepada apa yang tidak kekal. Kita menyandarkan hidup kita kepada harta kekayaan, kepada uang, kepada pekerjaan, jabatan, kepada pikiran kita dan lain sebagainya. Padahal kita tahu semua itu akan berakhir, tidak ada yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya kita sering kecewa, bukan? Iya. Kalau engkau tidak mau kecewa, jangan pernah berharap kepada apa yang tidak kekal. Oleh karena itu kita harus percaya kepada apa? Kita harus percaya kepada yang kekal, yakni firman Tuhan. Seperti yang dikatakan pada hari ini, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu adalah Dia, Allah yang menciptakan kita. Dia adalah Allah yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa ketika ada persoalan orang begitu mudah untuk stres? Bahkan ada yang sampai depresi, dan tidak sedikit akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Kenapa? Saya tidak tahu. Bapak Ibu pernah tidak jadi stres karena persoalan yang Bapak Ibu hadapi? Oh, pasti pernah ya. Nah, kenapa kita stres? Kenapa ada orang yang sampai depresi, bahkan sampai memutuskan untuk bunuh diri? Karena dia berpikir bahwa persoalan, kesulitan, pergumulan yang dia hadapi itu tidak akan berakhir. Itu yang salah. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa ada orang ketika dia dikaruniai berkat, dia dilimpahi sukacita, punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, jadi gendro alias ginjang roha? Kenapa ada orang yang sombong? Karena dia berpikir bahwa jabatannya, pekerjaannya, harta kekayaannya itu akan kekal. Salah. Itu pun akan berakhir. Baik persoalan, kesulitan, kebahagiaan, kekayaan, ingatlah, tidak ada yang kekal di dunia ini. Itu akan berakhir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hanya bersandar kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang memampukan kita, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, kita mampu bertahan, kita tetap kuat. Itu semata-mata karena firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sandarkan hidupmu kepada apa yang kekal, yakni firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan, pertolongan dan penghiburan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Kekayaan, uang, jabatan, pekerjaan, bahkan diri kami sendiri, tidak ada yang kekal. Semuanya akan berakhir. Itu sebabnya Bapa yang baik, jangan pernah biarkan kami menyandarkan hidup kami kepada apa yang tidak kekal, agar kami jangan kecewa. Ingatkan kami Tuhan, ketika kami mengalami kesulitan, persoalan, pergumulan, jangan biarkan kami putus asa. Jangan biarkan kami menjadi stres, depresi. Sebab persoalan itu pun akan berakhir. Sebaliknya ketika kami dikaruniai berkat, sukacita, harta kekayaan, jabatan, jangan biarkan kami menjadi manusia yang sombong. Ingatkan kami Tuhan, itu pun akan berakhir. Oleh karena itu Bapa di surga, ingatkan kami agar kami menyandarkan hidup kami kepada apa yang kekal, yakni firman-Mu. Firman-Mu tetap untuk selama-lamanya.
Firman-Mu lah sumber kekuatan, pertolongan, penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami hanya menyandarkan hidup kami kepada firman-Mu, sebab firman-Mu itu kekal untuk selama-lamanya. Bapa yang baik, pada hari ini kami mau berdoa untuk apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami ucapkan, semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami, agar semuanya itu boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang baik, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang terbaring sakit. Jangan biarkan mereka putus asa, jangan biarkan mereka bersungut-sungut, tapi biarlah mereka tetap berserah hanya kepada-Mu saja Tuhan. Berkenanlah Engkau melawat mereka ya Bapa. Berkenanlah Engkau untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semua itu kondisi mereka dapat dipulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap yang berduka cita, yang mengalami pergumulan berat. Bapa, Engkau juga melawat mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.